Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya menjelaskan tentang distribusi frekuensi. Apa sih sebenarnya distribusi frekuensi? Distribusi frekuensi merupakan pengelompokan data menjadi tabulasi data dengan memakai kelas-kelas data dan dikaitkan dengan masing-masing frekuensinya. Apa sih kelebihan dan kekurangannya? Kelebihannya yaitu dapat mengetahui gambaran secara menyeluruh. Sedangkan kekurangannya adalah rincian atau informasi awal itu menjadi hilang. Jadi misalnya contoh ya, data mengenai jam belajar dari mahasiswa. Di situ terkumpul angka-angka. Nah, kemudian bisa digambarkan dari keseluruhan mahasiswa. Tetapi rincian pada setiap informasi bahwa kenapa mahasiswa A itu belajar hanya 3 jam, mahasiswa B ada yang 10 jam, ada yang 20 jam, itu informasinya tidak tercover dalam distribusi frekuensi. Contoh di sini adalah sebuah data distribusi frekuensi tinggi badan 100 mahasiswa UPY dengan interval kelasnya bisa dilihat di sini 151 sampai 153. Jadi selisihnya itu sekitar 3 ya, 151, 152, 153, di mana kelasnya itu ada 1 2 3 4 5 6 7 8 kelas. Di mana frekuensi atau jumlah observan yang ada pada tiap kelasnya itu ada di sini ada 3. Kemudian ada yang 172 sampai 174 itu ada 5. Nah, dari disitulah itu contoh sebuah tabel distribusi frekuensi. Jadi data yang tersebar berantakan kemudian dikumpulkan dalam bentuk pengelompokan terlebih dahulu agar mudah untuk diamati. Nah, di sini beberapa istilah dalam tabel distribusi frekuensi itu adalah data-data berkelompok. Yang bisa dilihat juga ya, ada berat badan itu dikelompokkan dari 35 sampai 39 dan lain-lainnya. Namanya ini kelas-kelas atau kelompok-kelompok kelas. Frekuensi adalah jumlah yang diobservasi pada kelasnya. Nah, istilah dalam tabel distribusi frekuensi di sini yang pertama adalah kelas. Kelas adalah kelompok-kelompok data yang berbentuk A sampai B. A itu adalah batas bawah kelas, B itulah batas atas kelas. Kemudian ada ujung kelas adalah nilai-nilai ujung yang terdapat pada suatu kelas. Ujung kelas misalnya ujung kelas atas di sini pada 35 sampai 39 adalah 39. Ujung kelas bawah adalah 35. Istilah dalam tabel frekuensi yang lain contohnya adalah batas kelas tergantung pada ketelitian data yang digunakan. Misalnya batas bawah itu adalah ujung bawah dikurangi dengan setengah SPT. SPT adalah satuan pengukuran terkecil. Jadi kita lihat nanti di situ tuh SPT-nya berapa. Itu tergantung pada angka yang disajikan pada interval kelasnya. Kemudian batas atas itu ujung atas ditambah dengan setengah SPT atau satuan pengukuran terkecil. Nah, contohnya satuan pengukuran terkecil di sini ada 35, 34, 32. Berarti satuan pengukuran terkecil adalah 1. Kemudian ada data 35,1, 34,2, 32,5. Berarti satuan pengukuran terkecilnya adalah 0,1. Ada lagi misalnya 35,23. Berarti satuan terkecilnya adalah 0,01. Tinggal nanti dibagi 2. Setelah itu dikurangkan pada batas bawah dan ditambahkan pada batas atas. Istilah yang lain yaitu ada panjang kelas. Panjang kelas atau interval kelas itu tinggal dikurangkan antara batas atas kurangi batas bawah. Untuk kelas 35 sama 39 itu tinggal diselisihkan 39,5 karena tadi kan harus ditambahkan ya batas atas, kemudian 34,5 itu harus dikurangkan dari SPT-nya sehingga ketemunya adalah 5. Kemudian juga ada dikenal dengan median kelas atau titik tengah kelas, yaitu dengan cara ujung atas ditambah dengan ujung bawah kelas kemudian dibagi dengan 2. Untuk frekuensi adalah banyaknya data pada setiap kelas yang dianalisis. Nah, untuk menentukan banyaknya kelas tadi bisa menggunakan rumus aturan Strykes yang menggunakan logaritma yaitu K sama dengan 1 plus 3,3 log N. N adalah banyaknya keseluruhan data. Kemudian untuk menentukan rentangan data atau R itu tinggal dicek mana data yang tertinggi, mana data yang terendah, kemudian diselisihkan. Nanti akan ketemu rentangan datanya. Nah, setelah itu bagilah rentangan data dengan banyaknya kelas untuk menentukan panjang kelas. Jadi tadi rentangannya sudah ketemu ya, dari data terendah sama data tertinggi diselisihkan, ketemulah rentangannya, kemudian dibagi dengan kelas yang diinginkan, ketemulah rentangan atau intervalnya.
Setelah itu kita menentukan ujung bawah kelas pertama. Jadi pilihlah data yang paling kecil atau kurang dari data yang paling kecil, jadi menurun lagi. Misalnya data yang paling kecil adalah 5. Kita bisa memulai start dari 5, bisa juga turun. Itu dibebaskan pada setiap peneliti. Boleh juga mulai dari 3, dari 2 dan seterusnya. Kemudian tentukan batas bawah kelas pertama. Yang tadi ya, batas kelas bawah pertama kan nilai satuan pengukuran terkecilnya itu berapa. Tinggal dikurangi setengah. Kemudian tentukan batas kelas pertama, yaitu dari batas atas itu sama dengan batas bawah ditambah dengan tadi rentangannya itu mau berapa rentangannya. Kemudian ujung kelas atas pertama itu dengan cara batas atas dikurangi dengan setengah satuan pengukuran terkecil. Setelah itu daftarkan semua pada tiap kelasnya, baik itu ujung kelas atas, ujung kelas bawah dan lain-lainnya. Kemudian hitunglah frekuensi pada setiap kelasnya. Setelah itu jumlahkan kolom frekuensi dan periksalah apakah hasilnya itu sama dengan total keseluruhan pengamatan atau yang diamati. Di sini contohnya adalah ada data hasil ujian akhir mata kuliah statistik dari 60 mahasiswa. Bisa dicek ada 60 mahasiswa yang nilainya dari 23 sampai dengan 61. Di sini kita bisa cek data terkecil dari 60 orang mahasiswa itu adalah 10. Data tertinggi adalah 98. Maka kita cari rentangannya. 98 kurangi 10 adalah 88. Jadi jangkauan datanya atau rentangan datanya adalah 88. Selanjutnya kita cari banyaknya kelas dengan rumus logaritma ya, 1 plus 33, log dari jumlah siswa yaitu 60 ketemunya 6,8. Jadi minimal kelas yang dibentuk adalah 7 kelas. Kemudian panjang kelas kita cari yaitu dengan cara 88 dibagi dengan banyaknya kelas minimal yaitu 7, ketemu 12,5. 12,5 kita bulatkan menjadi 13. Di mana ujung bawah kelas pertama yaitu 10. Nah, di sini silahkan mau dibuat mulai dari 10 boleh, dari 9 boleh, dari 8 boleh. Nah, kemudian batas bawah kelas dimulai ketika 10 maka menjadi 9,5 karena tadi dikurangi setengah dari satuan pengukuran terkecil. Kalau misalnya 9 berarti 8,5, kalau 8 berarti 7,5. Nah, selanjutnya setelah itu kita menentukan batas atas kelas pertama dan batas bawah kelas ditambah lebar kelas, yaitu sebesar tadi ya batas bawahnya ditambah dengan lebar kelas menjadi 22,5. Misalnya pakai 8,5 itu tambah 13 jadi 21,5 dan seterusnya. Kemudian mencari juga ujung atas kelas pertama yaitu dengan cara 22,5 dikurangi dengan setengah dari satuan pengukuran terkecil yaitu 0,5, jadi ketemunya 22. Nah, ketemulah beberapa alternatif dari 3 pilihan tadi ya, yang menggunakan mulai dari 10, yang menggunakan dari 9, dari 8. Misalnya di sini kita pilih yang dari alternatif kedua, 9 sampai 21 dan 87 sampai 99, yang kolom kedua. Nah, di sini kita cari nilai tengah kelas, yaitu dengan batas bawah kelas ditambah batas atas kelas, yaitu 8,5 tambah 21,5 dibagi 2 ketemunya 15, di mana frekuensi kelas pertama adalah 3 sehingga ketemu. Jadi setelah kita mencari kelas-kelas, batas kelas atas, batas kelas bawah, selanjutnya kita mencari median kelas tiap kelasnya. Setelah itu mencari frekuensinya. Setelah itu kita juga bisa mencari distribusi frekuensi relatif. Setelah itu kita juga bisa mencari distribusi frekuensi kumulatif. Di mana distribusi frekuensi kumulatif itu ada 2, yaitu distribusi frekuensi kumulatif kurang dari sama lebih dari. Yang pertama kita bisa cari dulu frekuensi relatifnya, yaitu dalam bentuk persentase. Caranya yaitu 3 dibagi dengan 60. Yang pertama ya, interval kelas yang pertama 9 sampai 21. Frekuensi relatifnya adalah, atau dalam bentuk persennya adalah 3 dibagi 60 kali 100, ketemu 5%. Kemudian misalnya interval kelas yang terakhir itu ada 6, berarti tinggal 6 dibagi 60 kali 100, ketemu 10. Untuk mengecek kebenaran dari frekuensi relatif, maka kita jumlahkan setiap frekuensi relatif yang ada di total, apakah jumlahnya 100. Kemudian frekuensi kumulatif kurang dari,
itu dimulai dari startnya itu adalah kurang dari batas bawah kelas. Jadi kurang dari 8,5. Tadi kan 8,5 itu didapatkan dari 9 dikurangi 0,5 atau setengah satuan pengukuran terkecil. Kemudian setelah dibentuk frekuensi kumulatif kurang dari, kita juga dapat membentuk persen kumulatif kurang darinya. Selain itu, kita juga dapat membentuk frekuensi kumulatif lebih dari, di mana lebih dari batas bawah kelas tiap kelasnya. Jadi misalnya 9 itu kan dikurangi 0,5 jadi lebih dari 8,5. 22 kurangi 0,5 jadi lebih dari 21,5. Kemudian yang lebih dari ini kita cari. Nah, setelah itu dijadikan persen kumulatif. Caranya sama ya. Tinggal frekuensi kumulatif lebih darinya itu berapa dibagi 60 kali 100. Selain itu, kita juga setelah mendapatkan data-data dalam bentuk frekuensi, kita bisa menggambarkan dalam bentuk histogram dan poligon. Untuk histogram, di sini ada sumbu X, ada sumbu Y. Untuk sumbu Y itu menampilkan tentang frekuensinya, sedangkan sumbu X itu menampilkan untuk batas bawah kelasnya. Kemudian untuk poligon itu sama, tetapi dia menampilkan pada nilai tengah kelasnya. Selanjutnya, kita juga bisa menggambarkan dalam bentuk OGIF, di mana OGIF adalah grafik yang digambarkan berdasarkan data yang sudah ada disusun dalam bentuk tabel frekuensi kumulatif, di mana di sini kita tadi sudah mengenal ada tabel frekuensi kumulatif kurang dari dan tabel frekuensi kumulatif lebih dari. Untuk tabel frekuensi kumulatif kurang dari itu nanti bentuknya slope-nya positif. Bisa dilihat di sini, slope-nya positif yaitu mengarah dari kanan atas ke kiri bawah. Untuk tabel kumulatif lebih dari itu slope-nya negatif. Dia itu bergerak dari kiri atas ke kanan bawah. Nah, ketika disatukan kurang lebih OGIF-nya akan seperti ini ya. Yang positif itu OGIF kurang dari, yang negatif adalah OGIF lebih dari. Nah, di sini ada contoh soal, silahkan dikerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.